Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan sehingga kita dapat hadir di acara diskusi pagi ini. Untuk memulai diskusi, marilah kita mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun topik yang akan kami bahas adalah objek PPN, subjek PPN, dan PKP. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dharma Setiawan sebagai moderator yang akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya, Yuli Asria Ulfa dengan Winnie Tulsia sebagai penyaji materi. Baiklah, langsung saja kita mulai diskusi kita pada pagi hari ini yang akan dibacakan oleh Winnie Tulsia dan Yuli Asria Ulfa. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Winnie Tulsia dengan NIM 21233101 ingin menjabarkan materi tentang satu yaitu objek PPN atau PPNBM. Objek PPN atau pajak pertambahan nilai merupakan dapat diartikan sebagai barang dan jasa kena pajak yang terkena pengutangan pajak pertambahan nilai PPN. Sejatinya, semua barang dan jasa merupakan objek PPN, namun ada beberapa pertimbangan, baik soal ekonomi maupun sosial. Maka ada beberapa barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN, sehingga tidak termasuk dalam objek PPN. Objek PPN terdiri atas dua, yaitu satu, barang bisa disebut dengan BKP, yaitu barang berwujud berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak serta barang tidak berwujud yang dikenakan PPN. Yang kedua, jasa kena pajak atau bisa disebut dengan JKP, yaitu tiap-tiap kegiatan berupaya pelayanan yang dengan mendasarkan perikatan atau perbuatan hukum memungkinkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan hak tersedia untuk dipakai. Berikut dengan landasan hukum objek PPN, sesuai dengan namanya, objek PPN memiliki landasan hukum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPNB atau bisa disebut dengan Undang-Undang PPN atau PPNB. Pasal yang mengatur mengenai macam-macam objek PPN dalam Undang-Undang PPN atau PPNBM antara lain 1. Pasal 4 ayat 1 yang merinci mengenai macam-macam kegiatan yang masuk dalam objek PPN. Yang kedua, Pasal 16C yang mengatur mengenai objek PPN yang berupa kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan oleh pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK. Yang ketiga, Pasal 16D yang mengatur tentang pengenaan PPN atas penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP. Berikut kategori objek PPN berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPNB Pasal 4 ayat 1, kategori yang termasuk objek PPN antara lain 1. Penyerahan BKB di dalam daerah atau pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, impor BKP. Yang ketiga, penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang keempat, memanfaatkan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang kelima, ekspor BKB berwujud oleh PKP. Yang ketujuh, ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP. Yang kedelapan, ekspor JKP oleh PKP. Berikut objek yang tidak termasuk PPN
adalah satu, barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Yang kedua, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Yang ketiga, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa, boga, atau catering. Yang keempat, uang, emas batangan, dan surat berharga. Next, Pak. Nah, berikut subjek PPN dan PPNBM. Subjek PPN merupakan orang pribadi atau badan yang mengeluarkan kegiatan penyerahan dan penerima barang kena pajak atau BKP atau jasa kena pajak yang disingkat juga dengan JKP. Pengelompokan PPN terdiri juga atas dua, yaitu satu, pengusaha kena pajak atau PKP, merupakan pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau JKP yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Dan yang kedua, non-PKP. PKP adalah PKP akan tetap terutang walaupun yang melakukan kegiatan yang merupakan objek pajak PPN adalah bukan PKP. Dasar hukum pertimbangan pengenaan PPNBM Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Yuri Alfa. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan saya bacakan. Materi selanjutnya yaitu tentang pengusaha kena pajak atau yang kita singkat dengan PKP. Pengusaha kena pajak atau PKP merupakan pengusaha yang melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang PPN 1984 dan perubahannya, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. PKP ini sendiri memiliki beberapa fungsi bagi pengusaha. Yang pertama, pengawasan hak dan kewajiban PKP di bidang PPN dan PPNBM. Yang kedua, identitas PKP yang bersangkutan. Yang ketiga, pemenuhan kewajiban PPN dan PPNBM. Kegiatan usaha dari PKP ini sendiri, yang pertama menghasilkan BKP, yang kedua mengimpor atau mengekspor BKP, yang ketiga melakukan usaha JKP, yang keempat memanfaatkan JKP dari luar daerah pabean, yang kelima melakukan usaha perdagangan. Keuntungan dari PKP atau pengusaha kena pajak ini, yang pertama perusahaan dianggap benefit dan besar. Yang kedua, dianggap sebagai perusahaan tertib dalam kewajiban perpajakan. Yang ketiga, dapat melakukan transaksi dengan bendaharawan pemerintah. Yang keempat, dianggap memiliki sistem hukum yang baik dan legal di mata hukum. Baiklah, saya moderator ingin membuka 3 pertanyaan. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya?
kepada Kak Azhariatul Afifah. Silakan. Baiklah, terima kasih. Saya Azhariatul Afifah dengan NIM 21233021 izin bertanya kepada kelompok penyaji. Jika PKP menjual jasanya ke non PKP, apakah perlu untuk menerbitkan faktur pajaknya atau tidak? Dan bagaimana dengan pelaporan di ESPT PPN-nya? Terima kasih. Terima kasih kepada Azhariatul Afifah. Kepada Foni Putri Iltifah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Foni Putri Iltifah. Saya ingin bertanya kepada kelompok Dharma, bagaimana pencatatan atau pengakuan pajak PPN atas impor atau pembelian aktiva bagi pengusaha yang kena pajak PKP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya satu pertanyaan lagi. Kepada Susan Trina, persilakan. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandrina, perwakilan dari kelompok 3, ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Bagaimana cara PKP melakukan penyerahan BKP atau JKP? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mencoba menjawab pertanyaan, mencoba mencari pertanyaan dari teman-teman semua.
Baiklah, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari Azza yang akan dicoba dijawab oleh Yuria Ulfa. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Azaria Riatul Afifah, yaitu jika PKP menjual jasanya ke non-PKP, apakah perlu untuk menerbitkan faktur pajaknya atau tidak? Dan bagaimana pelaporan di ESPT PPN-nya? Tolong jelaskan. Baiklah. Faktur wajib pajak diterbitkan oleh pengusaha kena pajak atau PKP pada saat penyerahan atau ekspor barang kena pajak atau jasa kena pajak atau JKP sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 17 ayat 3, ayat 8, ayat 9, dan ayat 10 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012, yaitu pada saat 1. Penyerahan barang kena pajak, 2. Penyerahan jasa kena pajak, 3. Ekspor barang kena pajak berwujud, 4. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud, 5. Ekspor jasa kena pajak. Pembeli barang kena pajak dan atau penerima jasa kena pajak tidak dibedakan antara pengusaha kena pajak atau tidak semua harus diterbitkan faktur pajak. Jadi, apabila pengusaha kena pajak atau PKP menjual atau menyerahkan jasa kena pajak kepada non-PKP harus tetap menerbitkan faktur pajak. Bentuk dan nomor faktur pajak tergantung jenis pengusaha kena pajak, yaitu 1. Untuk pengusaha kena pajak atau PKP biasa maka menggunakan faktur pajak sesuai per 24/PJ /2012 yang telah diubah dengan PER strip 08/PJ /2013 dan PER 17/PJ /2014. Yang kedua, untuk pengusaha kena pajak enceran, maka menggunakan faktur pajak sesuai par 58/PJ /2010 dan SE 137/PJ /2010. Pelaporan dalam SPT masa PPN 1111 adalah sebagai berikut. 1. Apabila identitas dan NPWP diketahui, maka diisikan dalam formulir 1111A1 dan formulir 1111A2. Yang kedua, diisikan dalam formulir 111AB bagian penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak yang digunggung apabila atas penyerahan BKP atau JKP dalam negeri dengan faktur pajak yang tidak diisi dengan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual dalam masa pajak yang bersangkutan. Baris ini diisi oleh PKP menurut ketentuan diperkenakan untuk menerbitkan faktur pajak tanpa identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual. Pengisian baris ini dilakukan dengan cara menjumlahkan secara manual seluruh faktur pajak atas penyerahan BKP atau JKP yang tidak diisi dengan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual. Apakah Azza mengerti jawaban dari kelompok kami? Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Saya sudah mengerti. Selanjutnya, pertanyaan dari Foni yang akan dijawab oleh Winnie Tulisia. Baiklah, saya Winnie Tulisia akan menjawab pertanyaan dari Foni dengan pertanyaan bagaimana pencatatan atau pengakuan pajak PPN atas impor atau pembelian aktiva bagi pengusaha yang kena pajak PKP. Yaitu 1. Pajak pertambahan nilai PPN yang terdapat dalam impor aktiva tetap dan pembelian aktiva tetap dapat dikreditkan sebagai pajak masukan sepanjang tidak termasuk dalam kriteria pajak pertambahan nilai atau PPN yang tidak dapat dikreditkan sebagai pajak masukan. Yang kedua, pajak pertambahan yang dalam impor aktiva tetap dan pembelian aktiva tetap dapat dibebankan sebagai biaya atau
kapitalisasi kepada harga perolehan aktiva sepanjang tidak dikreditkan sebagai pajak masukan. Yang ketiga, sehingga pengusaha kena pajak atau PKP hanya dapat memilih salah satu pencatatan atau pengakuan atas PPN tersebut, tidak boleh keduanya, yaitu sebagai pajak masukan atau dikapitalisasi dalam harga beli per aktiva. Apakah Foni mengerti jawaban dari kelompok kami? Ya, saya mengerti. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari Susan yang akan dijawab oleh Winnie. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Susan dengan pertanyaan yaitu bagaimana cara PKP melakukan penyerahan BKP atau JKP. Dalam penyerahan barang atau jasa kena pajak atau BKP atau JKP oleh pengusaha kena pajak atau PKP, PKP wajib membuat faktur pajak sebagai bukti pemungutan pajak atau PPN. Kewajiban tersebut dibebankan kepada PKP untuk setiap penyerahan barang kena pajak, jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Untuk memberikan kepastian hukum mengenai saat PPN terutang, sangatlah penting penentuan kapan faktur pajak harus dibuat oleh PKP penjual, BKP, atau JKP. Pada prinsipnya, faktur pajak harus dibuat pada saat penyerahan BKP atau JKP atau saat penerimaan pembayaran dalam hal membayar terjadi sebelum penyerahan atau saat penerima pembayaran. Dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan, namun tertentu dimungkinkan saat pembuatan faktur pajak tidak sama dengan saat tersebut. Berikut adalah saat pembuatan faktur pajak sesuai Menteri Keuangan nomor 151-PMK.011-2013. 1. Penyerahan barang kena pajak, yaitu penyerahan BKP berwujud yang bersifat atau hukumnya berupa barang bergerak. Terjadi saat BKP berwujud tersebut diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga atas nama pembeli. Yang kedua, BKP berwujud disebut diserahkan secara langsung kepada penerima barang untuk memberi cuma-cuma pemakaian sendiri dan menyerahkan dari pusat ke cabang atau sebaliknya. Sekian jawaban dari saya. Apakah Susan mengerti jawaban dari kelompok kami? Apakah Susan mengerti jawaban dari kelompok kami? Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.